Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Filsafat Ilmu, sebuah pengantar tentang filsafat ilmu. Berbicara masalah filsafat itu berasal dari falsafah atau filosofi. Kalau di falsafah ini kan lebih luas, lebih dalam, lebih kepada upaya-upaya kontemplatif, refleksi, penemuan-penemuan, pencarian-pencarian dari nalar. Nalar itu adalah kodrat. Kodrat kita sebagai manusia jangan bernalar. Kayak anak kecil. Anak kecil itu selalu bertanya dan selalu terus bertanya. Selalu bertanya, terus bertanya, dan selalu terus bertanya. Anak kecil itu ketika mereka mulai bertanya, itu secara kodrati itu yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita. Nih, Sang Pencipta juga perlu dipertanyakan. Karena berbicara masalah filsafat itu berbicara masalah ada, kenapa, apa, siapa, bagaimana. Filsafat itu yang saya utarakan tadi berakar dari falsafah, filosofia. Philo artinya teman, cinta. Sofi, bijak, sofia, kebijaksanaan. Kalau artinya falsafah, filosofi itu cinta akan kebijaksanaan, berteman dengan kebijaksanaan atau berteman dengan orang bijak. Bisa jadi seperti itu. Berbicara masalah filsafat itu adalah ilmu, sumber ilmu sana. Karena ilmu itu adalah informasi. Ilmu itu informasi tentang sesuatu, tentang caranya apa itu, bagaimana itu, seperti apa itu. Ini yang akan kita perdalam sehingga kita mampu melakukan sebuah proses berpikir. Filsafat ilmu. Yang akan kita bahas di sini adalah ilmunya itu. Bagaimana ilmu ini kita urai, ilmu ini kita urai dengan bijak tentunya. Filsafat ilmu itu juga lahir dari filsafat. Filsafat itu ada juga berkata menyamakan bahwa filsafat itu sama dengan hakikat.
Hakikat itu adalah kaidah. Kita berbicara masalah kaidah. Filsafat adalah proses refleksi, kontemplasi untuk mencari pertanyaan mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Lalu hakikat yang berupa kaidah-kaidah itu didudukkan secara sistematis, terstruktur. Sehingga sering kita dengar dikatakan hakikat ilmu, hakikat dasar, hakiki itu yang sesuatu yang benar-benar murni, bukan hasil dari eksegesis. Eksegesis itu artinya menarik keluar gitu, dari keluar sebuah paham dasar. Misalnya dia berbentuk pemahaman, agak berbeda sih dengan hermeneutics, pemaknaan. Eksegesis itu ya itu tadi, anggap suatu kalimat itu ketika ingin dipahami arti makna itu ditarik keluar dulu, lalu dicari akarnya, mulai dari akarnya segala macam. Tapi eksegesis lebih dekat, justru kadang lebih dekat kepada namanya asumsi. Asumsi itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan bahwa benar, belum, tanpa dasar. Karena sebuah asumsi itu terkadang lahir dari dasar-dasar juga, tetapi sumber-sumber referensinya, pembentuknya itu empirismenya ya masih boleh dikatakan belum, tidak akurat, tidak katakan asumsi, perkiraan lah, seperti itu. Bisa jadi, bisa tidak. Filsafat ilmu ini mengajarkan kita bagaimana menjawab berbagai permasalahan, pertanyaan yang didasarkan kepada proses pencarian. Tentu kita akan dipertemukan dengan berbagai metode, dipertemukan tools yang kita gunakan untuk membedah ilmu itu. Kira-kira seperti itu. Bukan kira-kira ya, gambarannya seperti itu. Filsafat ilmu itu kadang kita didudukkan pada posisi tengah, dan kita memang harus di posisi tengah. Kan tadi katakan pia, filosofia, bijak. Istilahnya kita berdiri di garis tak berpihak, murni melihat segala sesuatu itu secara mendasar, secara jernih, sehingga hipotesa, tesis, segala macam yang akan kita uraikan sehingga merujuk kepada tujuan itu terlaksana dengan tepat dan berdasar. Demikian
pengantar singkat saya terkait filsafat ilmu. Ilmu antara ada dan tiada, tetapi sesungguhnya ada. Kenapa aku ada? Kenapa bisa ada? Kenapa mesti ada? Kalau tidak ada bagaimana? Apakah ada itu ada? Kalau tidak ada, atau tidak ada itu semuanya ada? Itulah yang coba kita pahami lebih jauh, lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.